dengan yang yang sudah ditentukan. setelah Setelah login login sebagai sebagai peserta peserta mengerjakan mengerjakan belajar belajar modul, modul, kemudian kemudian calon calon peserta peserta bisa bisa melakukan melakukan latihan latihan soal soal modul modul atau atau penuntasan tuntasan modul. modul. Silahkan Silahkan kerjakan kerjakan soal soal penuntasan penuntasan modulnya. modulnya. Apabila Apabila dinyatakan dinyatakan tidak tidak lulus, lulus, ya, tidak tidak memenuhi memenuhi syarat syarat kelulusan kelulusan untuk untuk latihan latihan soal soal modulnya, modulnya, teman-teman teman-teman peserta peserta bisa bisa mencoba mencoba kembali, kembali, ya, ya, bisa bisa mencoba mencoba kembali kembali sampai sampai memenuhi memenuhi nilai nilai standar standar kelulusan kelulusan untuk untuk latihan latihan soal soal modul. modul. Kemudian Kemudian setelah setelah menyelesaikan menyelesaikan semua semua modul, modul, ya, ya, kemudian kemudian peserta peserta nanti nanti akan akan diminta diminta untuk untuk melakukan melakukan konfirmasi konfirmasi mengikuti mengikuti hukum, hukum, ya, di ya, di tahap tahap 9. 9. Jadi di Jadi di situ situ setelah setelah sudah sudah menyelesaikan menyelesaikan semua semua modul, modul, ya, ya, kalau kalau vokasi vokasi itu itu ada ada 8 8 modul, modul, kalau kalau nurse nurse itu itu ada ada 9 9 modul. modul. Jadi Jadi tahap tahap selanjutnya selanjutnya yaitu yaitu melakukan melakukan konfirmasi konfirmasi mengikuti mengikuti hukum. hukum. Nah, Nah, tombol tombol konfirmasi konfirmasi mengikuti mengikuti hukum hukum ini ini akan akan aktif aktif ketika ketika memang memang teman-teman teman-teman peserta peserta sudah sudah menyelesaikan menyelesaikan ketuntasan ketuntasan modul, modul, ya, ya, dari dari modul modul 1 1 sampai sampai 8 8 atau atau dari dari 1 1 sampai sampai modul modul 9. 9. Nah, Nah, baru baru mengikuti mengikuti konfirmasi konfirmasi hukum. hukum. Kemudian Kemudian eh, peserta peserta akan akan mendapatkan mendapatkan akun, akun, ya, ya, akan akan mendapatkan mendapatkan akun akun setelah setelah mengikuti mengikuti konfirmasi melakukan melakukan konfirmasi konfirmasi hukum, hukum, maka maka peserta peserta akan akan mendapatkan mendapatkan email email akun akun untuk untuk hukumnya hukumnya nanti. nanti. Setelah Setelah itu itu tahap tahap ke-11 ke-11 peserta peserta bisa bisa memilih memilih TUK, TUK, ya, ya, dan dan mencetak mencetak kartu kartu ujian. ujian. Jadi Jadi teman-teman teman-teman peserta peserta ketika ketika sudah sudah menyelesaikan menyelesaikan modul, modul, kemudian kemudian melakukan melakukan konfirmasi konfirmasi hukum, hukum, kemudian kemudian tahap tahap selanjutnya selanjutnya yaitu yaitu memilih memilih TUK TUK atau atau TUK TUK dan dan cetak cetak kartu kartu ujian. ujian. Nah, Nah, setelah setelah itu itu tahap tahap terakhir terakhir yaitu yaitu mengikuti mengikuti ujian ujian yang yang akan akan dijadwalkan dijadwalkan oleh oleh panitia. panitia. Nah, Nah, di di sini sini akan akan kami kami jelaskan jelaskan proses proses pendaftarannya, pendaftarannya, ya. ya. Di Di sini sini ada ada alur alur pendaftaran pendaftaran untuk untuk Komputer Komputer Tretaker. Tretaker. Yang Yang pertama, pertama, teman-teman teman-teman peserta peserta bisa bisa membuka membuka browser browser atau atau Google Google Chrome, Chrome, ya, ya, atau atau sejenisnya. sejenisnya. Bisa Bisa mengetikkan mengetikkan alamat alamat URL-nya di URL-nya di learning.ppni-daskina.org, learning.ppni-daskina.org, kemudian kemudian nanti nanti di di sisi sisi kanan kanan atas, atas, ya, ya, pojok pojok kanan kanan atas, atas, itu itu ada ada klik klik tombol tombol daftar. daftar. Silahkan Silahkan klik klik tombol tombol daftar daftar seperti seperti gambar gambar berikut, berikut, ya. ya. Klik Klik ke tombol tombol daftar, daftar, maka maka nanti nanti akan akan muncul muncul eh, formulir formulir pendaftaran, pendaftaran, ya. ya. Yang Yang pertama pertama yaitu yaitu bagian bagian cek cek status status kepesertaan. kepesertaan. Jadi Jadi Bapak Bapak Ibu Ibu sekalian sekalian atau atau teman-teman teman-teman sejawat sejawat saat saat melakukan melakukan pengecekan pengecekan status status kepesertaan kepesertaan ini ini mohon mohon datanya datanya benar-benar benar-benar dipastikan dipastikan bahwa bahwa datanya datanya itu itu benar, benar. ya. Ya. Jadi Jadi tahap tahap pertama pertama masukkan masukkan email email pendaftaran, pendaftaran, kemudian kemudian nomor nomor KTP, KTP, pilih pilih jenjang jenjang pendidikan, pendidikan, kemudian kemudian nama nama institusi institusi pendidikan, pendidikan, kemudian kemudian program program studinya, studinya, ya, ya, program program studinya, studinya, kemudian kemudian tahun tahun lulus, lulus, dan dan nomor nomor induk induk mahasiswa. mahasiswa. Mohon Mohon dipastikan dipastikan bahwa bahwa nomor nomor mahasiswa mahasiswa ini ini benar benar dan dan sesuai sesuai dengan dengan di di role role PDDT. PDDT. Jadi Jadi saat saat proses proses pengecekan pengecekan data data ini, ini, ketika ketika data data teman-teman teman-teman ini ini tidak tidak terdaftar terdaftar di di role role PDDT PDDT atau atau tidak tidak ditemukan di ditemukan di PDDT, PDDT, tidak tidak bisa bisa melanjutkan melanjutkan ke ke tahap tahap selanjutnya. selanjutnya. Jadi Jadi tidak ada tidak ada pendaftaran pendaftaran secara secara manual. manual. Tapi Tapi bahwa bahwa teman-teman teman-teman ketika ketika datanya datanya tidak tidak ditemukan, ditemukan itu itu secara secara otomatis otomatis tidak tidak bisa bisa melanjutkan ke melanjutkan ke tahap tahap selanjutnya, selanjutnya, ya. ya. Eh, Nah, Nah, bagaimana bagaimana ketika ketika data data tersebut tersebut tidak tidak ditemukan di ditemukan di role role PDDT? PDDT? Mohon Mohon teman-teman teman-teman yang yang datanya datanya tidak tidak ditemukan ditemukan bisa bisa menghubungi menghubungi institusi institusi pendidikan pendidikan dan dan prodinya. prodinya. Mohon Mohon dipastikan dipastikan bahwa bahwa datanya, datanya, NIM-nya NIM-nya yang yang tertuang di tertuang di PDDT PDDT itu itu di di role role PDDT PDDT itu itu harus harus sesuai sesuai nanti nanti saat saat pengecekan pengecekan data data ini. ini. Ya, Ya, ketika ketika NIM-nya NIM-nya tidak tidak sesuai, sesuai, maka maka nanti nanti tidak tidak akan akan ditemukan. ditemukan. Kadang-kadang Kadang-kadang di di jasa jasa ada ada misalnya misalnya ya ya ini ini sebagai sebagai pengalaman di pengalaman di periode periode pertama, pertama, di di jasa jasa itu itu penulisan penulisan NIM-nya NIM-nya menggunakan menggunakan titik, titik, ya. ya, Menggunakan menggunakan titik. titik. Ternyata Ternyata yang yang terdaftar di terdaftar di role role PDDT PDDT itu tidak tidak menggunakan menggunakan titik. titik. Jadi Jadi mohon mohon
mohon dipastikan bahwa NIM-nya ini sesuai dengan yang berada di role PDDT ya. Mohon ketika tidak ditemukan bisa menghubungi prodinya. Jadi ada beberapa juga kasus juga terutama ada kesalahan data di role PDDT-nya sehingga datanya tidak ditemukan.
Kemudian dan mohon dicermati ya, berdasarkan kasus pertama juga bahwa penulisan NIM-nya ini mohon benar-benar dicermati. Banyak sekali kasus di periode pertama ketika teman-teman menginputkan nomor NIM-nya tidak sesuai, misalnya harusnya PO123. Nah, ternyata teman-teman peserta ini menginputkannya Pak Agus, suaranya hilang. Pak Agus. Halo Pak Agus. Agus. Ya, mudah-mudahan nggak sulit masuknya nih Pak Agus nih. Masih ada Bu, masih ada di ruang Zoom. Oh, masih ada di ruang Zoom. Ibu, mohon maaf Pak Agus sepertinya keluar dari ruang Zoom, Bu. Aduh, kalau keluar berat masuknya nih. Atau mungkin kita buka di sesi diskusi dulu, Bu. Ya. Itu Bu Irna, ini sudah banyak sekali dan tujukannya ke Ibu Irna. Ya. Yang pertama, ini mungkin kita yang raise dulu ya. Ya, boleh. Yang raise dulu mungkin saya akan panggil. Ini Pak Agus, Bu. Udah join lagi Pak Agusnya, Bu. Silakan Pak Agus. Halo Pak Agus. Ya, Bu. Ya. Aduh, jangan berlempar susah masuknya. Mudah-mudahan aman di sini hujan. Amin. Mudah-mudahan koneksinya cukup bagus. Ya. Jadi kami lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian atau rekan sejawat mengisi formulir cek status kepesertaan ini, di bagian bawah ini ada inform konsep yang menyatakan bahwa data yang benar, sebenarnya data yang gitu ya. Kemudian setelah di checklist baru nanti tombol cek status ini baru aktif ya. Kemudian diklik cek status apabila data Bapak Ibu sekalian tidak ditemukan di role PDDT, nanti ada notifikasi kurang lebih seperti ini. Bagi peserta yang data peserta tidak ditemukan di role PDDT tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, sistem akan memberikan notifikasi seperti gambar di samping ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, data tidak ditemukan di PDDT, Kemendikbud, pastikan NIM dan nama perguruan tinggi Anda sudah benar. Silahkan cek status di https pddikti.kemendikbud.go.id atau hubungi perguruan tinggi Anda untuk klarifikasi pelaporan di PDDikti. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, mohon dipastikan bahwa datanya terdaftar di role PDDikti. Kalau tidak terdaftar, silahkan dikonfirmasi ke institusi pendidikannya di bagian program studi atau teman-teman bisa untuk memastikan datanya silahkan dicek di https pddikti.kemendikbud.go.id. Nanti silahkan dicek datanya terlebih dahulu. Tapi ketika datanya ditemukan, maka sistem akan mengarahkan ke form berikutnya, yaitu bagian identitas diri. Di situ teman-teman akan diminta untuk memasukkan nama ini secara otomatis ditarik dari PDDikti ya. Jadi namanya ini otomatis terisi, kemudian tempat lahir terisi, kemudian tanggal lahir ini secara otomatis terisi, kemudian pilih status jenis kelaminnya, upload foto diri ya, foto dirinya. Tadi ukuran 4x6, maksimalnya 300 kilobyte, jenisnya image, bisa JPG dan PNG. Kemudian lanjutkan dengan pengisi alamat, kemudian provinsi, kabupaten,
dan kota, kecamatan, kelurahan, ya. Kemudian Kemudian di sini kode pos, kemudian silakan upload KTP-nya, ya. Silakan upload KTP-nya. Setelah form identitas diri ini diisi dengan lengkap, maka teman-teman atau rekan-rekan sejawat bisa klik tombol selanjutnya, ya, tombol selanjutnya. Kemudian akan dilanjutkan di form berikutnya, yaitu terkait dengan institusi pendidikan. Nah, di institusi pendidikan ini nama perguruan tingginya secara otomatis, ya, ini akan terisi sesuai dengan data saat pengecekan data di form pertama. Kemudian program studinya juga akan terisi. Kemudian di sini ada NIM, ada IPK-nya, kemudian berapa kali mengikuti form, ya. Di sini sebagian besar sudah terisi semua. Kemudian rekan-rekan sejawat tinggal mengupload ijazah dan transkrip nilai. Nah, di sini juga harus dipastikan bahwa ijazah yang akan diupload dan transkrip nilai yang akan diupload masing-masing ukurannya tidak boleh lebih dari 300 kilobyte. Ini jenisnya bisa JPEG maupun PNG. Kemudian setelah diupload, silakan klik tombol selanjutnya. Kemudian akan diarahkan ke form selanjutnya, yaitu terkait dengan alamat kerja. Di form alamat kerja ini datanya sifatnya opsional, tidak wajib diisi, kecuali di sini, ya, bagian jawaban matematika sederhana ini captchanya harus diisi, ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang belum bekerja, ya, alamat kerja ini tidak wajib diisi. Tapi bagi teman-teman yang memang sudah bekerja, mohon diisi. Kemudian di bagian bawah ini captchanya ini wajib diisi, ya. Pertanyaan sederhana. Kemudian klik tombol register. Setelah klik tombol register, silakan rekan-rekan sejawat melakukan pengecekan, ya, berkala di emailnya, ya. Jadi setelah berhasil register, maka rekan-rekan akan mendapatkan email dari aplikasi e-learning PPNI ini, ya. Di sini di emailnya itu akan tertera kode verifikasi. Jadi teman-teman bisa melakukan verifikasi, ya, ke sistem dengan memasukkan kode verifikasi atau mengeklik link di atasnya, ya. Nah, setelah itu silakan memasukkan kode verifikasinya, kemudian klik tombol kirim. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa usahakan bahwa email yang digunakan adalah email Gmail, ya. Jadi berdasarkan pengalaman kami, rata-rata yang menggunakan Gmail tidak ada kendala. Tapi kalau menggunakan Yahoo itu sangat banyak sekali yang banyak sekali teman-teman yang tidak menerima notifikasi email dari aplikasi e-learning. Jadi mohon nanti dicek di inbox maupun di spam. Kalau di inboxnya tidak masuk, silakan dicek di spam. Kemudian setelah dimasukkan verifikasi emailnya, klik tombol kirim, maka nanti teman-teman bisa login, ya, menggunakan email pendaftaran, kemudian masukkan password yang di-create, ya. Silakan menggunakan password yang di-create saat melakukan pendaftaran. Kemudian silakan klik tombol login. Setelah login, teman-teman peserta akan diminta untuk melakukan pembayaran, ya. Untuk melakukan pembayaran, nah, langkah untuk melakukan pembayaran, teman-teman harus meng-create link pembayaran dengan cara klik tombol lakukan pembayaran, ya. Jumlah pembayarannya itu 150 untuk pendaftaran, nah ini 5.000 untuk biaya administrasi pembayarannya, ya, karena memang dari pihak payment gateway-nya itu ada biaya administrasi yang juga ditanggung oleh teman-teman. Jadi biaya pendaftaran itu 50.000, 150.000, kemudian yang 5.000 itu adalah biaya administrasi dari payment gateway-nya. Kemudian klik tombol lakukan pembayaran. Kemudian setelah diklik tombol lakukan pembayaran, di sini teman-teman bisa memilih salah satu channel dari bank pembayarannya, bisa menggunakan BNI, Mandiri, Bank Antara, atau CMB Niaga. Ya, tentunya kalau teman-teman memiliki ATM BNI, ya harus menggunakan BNI biar tidak dikenakan biaya administrasi. Kalau adanya Bank Mandiri, ya silakan menggunakan Bank Mandiri. Kemudian pilih salah satu dari channel tersebut, kemudian klik tombol lakukan pembayaran, maka nanti akan tampil kurang lebih seperti ini informasi nomor VIE pembayarannya. Ya, di sini ada nomor VIE pembayarannya.
Kemudian di sisi paling kanan ini ada tata cara pembayaran untuk pendaftaran. Ya. Kemudian ini adalah simulasi untuk melakukan pembayaran apabila teman-teman menggunakan mobile banking Bank Mandiri ya. Di sini bisa klik pilih menu pembayaran, kemudian yang kedua pilih multi payment, kemudian klik pilih buat pembayaran baru, kemudian silahkan cari penyedia jasa pembayaran yaitu IPAIMO. Kemudian setelah ketemu, diklik saja IPAIMO-nya, kemudian masukkan nomor VA-nya, kemudian masukkan nama, kemudian jumlah nominalnya. Ya. Setelah itu aplikasi akan minta untuk memasukkan MPIN mandirinya yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian nanti akan diberikan notifikasi apabila sudah sukses pembayarannya. Nah, nanti secara otomatis status pembayaran rekan-rekan sejawat ini akan terupdate dari aplikasi. Jadi setelah melakukan pembayaran itu statusnya akan terupdate di aplikasi. Jadi tidak perlu lagi memberikan bukti pembayarannya kepada teman-teman helpdesk. Namun mohon bukti bayar tetap disimpan ya. Barangkali callback dari payment gateway-nya gagal sehingga teman-teman bisa melakukan konfirmasi kepada teman-teman helpdesk bahwa sudah melakukan pembayaran. Jadi sewaktu dibutuhkan teman-teman masih menyimpan bukti pembayaran. Kemudian berikutnya adalah contoh pembayaran menggunakan atau melalui ATM Bank BRI. Ya. Jadi apabila teman-teman melakukan pembayarannya menggunakan ATM itu bisa menggunakan fasilitas menu transfer ya, kemudian menu transfer, kemudian pilih ke rekening tabungan. Ini saya ambil contoh beda bank ya. Jadi bagi teman-teman yang memang melakukan pembayarannya beda bank, misalnya karena di sini tidak ada bank BRI ya, mungkin teman-teman banyak yang menggunakan bank BRI karena di sini memang tidak ada pilihan menggunakan bank BRI atau memilih membuat virtual code-nya. Jadi ini saya ambil contoh pembayaran yang memang menggunakan beda bank. Tapi ini memang yang saya ambil contoh adalah menu dari Bank BNI. Jadi bisa klik menu transfer, kemudian pilih rekening tabungan, kemudian ke rekening bank lain, ya. Kemudian secara seperti biasa, ya, masukkan kode bank, ya, kode bank yang akan dituju, kemudian baru memasukkan virtual account yang sudah di-generate oleh teman-teman sekalian tadi ya. Jadi masukkan kode banknya, kemudian diikuti dengan nomor virtual account, kemudian akan diminta jumlah nominalnya harus sesuai, yaitu 150.000, ya 150.000, kemudian tekan bagian jika benar, kemudian masukkan nomor referensi. Ya, ini bisa memasukkan nomor referensinya menggunakan nomor virtual account yang berhasil di-create tadi. Kemudian klik tombol jika benar. Kemudian setelah memasukkan nomor referensi, maka di sini ada inquiry dari pembayaran Bapak Ibu, mohon dipastikan bahwa jumlahnya benar, kemudian nomor virtual account-nya juga benar. Apabila sudah benar semua, Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sejawat bisa tekan tombol bagian tekan jika iya. Ya, jika iya ini artinya jika sudah benar semua bisa ditekan bagian tombol tekan jika iya, kemudian nanti ATM akan mengeluarkan bukti pembayarannya. Nah itu tadi cara pembayarannya, dan ini adalah tahapannya. Nanti setelah melakukan pembayaran, kemudian nanti akan ada verifikasi data peserta. Kemudian setelah diverifikasi, maka teman-teman peserta ini bisa login untuk mulai mengerjakan modul. Nah itu tadi langkah-langkahnya. Kemudian, nah ini tidak kalah pentingnya, mohon benar-benar dicermati ya. Jadi teman-teman ketika mengalami kendala saat melakukan pendaftaran ataupun pengerjaan modul ya, jadi mohon dipelajari terlebih dahulu. Di sini ada fasilitas FAQ. Jadi di sini memang kami sudah menyiapkan FAQ atau cara-cara solusi bagi teman-teman yang mengalami kendala ya. Di sini yang sering dialami. Di sini tata caranya semua sudah dimuat di FAQ. Jadi
teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu di FAQ. Jadi ketika ada kendala ya, baik itu bagaimana cara melakukan pendaftaran, bagaimana jika saya tidak terdaftar di Fidelity, bagaimana saya cara memverifikasi email, bagaimana cara login, bagaimana jika saya lupa password, di sini sudah ada ya. Jadi teman-teman bisa pelajari di menu FAQ ya. Jadi biar meringankan juga teman-teman helpdesk, karena teman-teman helpdesk ini kan meng-hire banyak sekali peserta ya. Jadi jangan apa-apa sedikit ke helpdesk, apa-apa sedikit ke helpdesk, tetapi teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu permasalahannya, itu mau dicari nanti di FAQ-nya ya. Oke. Kemudian setelah tadi alur pendaftaran, berikutnya adalah alur pembelajaran modul. Nah ini langkahnya hampir sama, silahkan buka browser atau Google Chrome atau sejenisnya, kemudian silahkan klik tombol learning ppni.ppni.org ya, learning.ppni-ina.org, kemudian klik tombol login pada sisi kanan atas, kemudian silahkan masukkan email dan password yang sudah di-generate saat melakukan pendaftaran, kemudian klik tombol login. Maka nanti akan muncul masuk ke halaman petunjuk teknis modul pembelajaran, kurang lebih seperti ini ya. Di sini nanti ada info kontennya, petunjuk teknisnya di checklist, kemudian klik tombol lanjutkan ya. Tombol lanjutkan baru nanti akan diarahkan ke modul pembelajaran. Kurang lebih nanti modul pembelajarannya seperti ini. Kalau vokasi ada 9 modul, tetapi kalau vokasi ada 8 modul, kalau NAS ada 9 modul. Nah ini baru urutan ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari KMP ke anak, baru ke maternitas, jiwa, keluarga, gerontik, manajemen, KGD dan komunitas. Ini berurutan. Jadi tidak boleh secara acak. KMP harus diselesaikan dulu sampai ketuntasan modulnya ini lulus, baru nanti pindah ke anak. Anak sudah lulus untuk soal latihan modulnya, baru nanti ke maternitas dan selanjutnya. Jadi tidak boleh acak, ini secara otomatis berurutan. Nah, untuk melakukan pembelajaran modul, teman-teman bisa mulai mendownload modul ya. Itu materinya di bagian paling bawah, di bawah navigasi menu ya. Di sini modul pembelajaran, di sini bisa ada beberapa modul yang bisa dipelajari. Langkahnya teman-teman bisa download terlebih dahulu di sini ya. Di bagian kolom download silahkan diklik, maka nanti teman-teman bisa belajar dipelajari dulu modulnya sampai selesai, materi-materinya dipelajari, kemudian baru mulai latihan soal ya, pembelajaran modulnya. Jadi dipelajari, di download dulu, dipelajari, baru klik mulai latihan soal. Jadi biar teman-teman tidak berulang-ulang melakukan latihan soal ya, tapi kalau sudah dipelajari, insya Allah sekali bisa langsung lulus ya. Jadi untuk memulai latihan soal, teman-teman bisa klik bagian mulai latihan soal. Diklik tombolnya, kemudian nanti ini contohnya ya, contoh ketika modulnya di download kurang lebih seperti ini. Jadi dalam bentuk PDF bisa dipelajari. Nah, untuk memulai ujian, klik tombol mulai latihan, kemudian nanti setelah diklik mulai latihan nanti akan muncul loading kurang lebih seperti ini ya. Ditunggu sampai proses loadingnya selesai, sampai garis berwarna hijaunya ini full ya, sampai ke bagian kanan, sisi paling kanan. Nah setelah itu baru akan muncul tombol berikutnya ya. Kalau ini sudah tombol garisnya berwarna hijau full, maka nanti akan muncul tombol berikutnya. Setelah itu di sini ada tata tertib pelaksanaan, kemudian di checklist, kemudian mulai ujian. Setelah mulai ujian nanti teman-teman akan tampil ya kurang lebih seperti ini. Jadi soal latihannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada soal latihan asuhan keperawatan anak misalnya ya. Di sini ada bagian-bagiannya, ada indikator waktu, nama, kemudian bagian halaman soal, kemudian keterangan dari halaman soal. Jadi kalau berwarna merah ini belum terjawab, abu-abu ini juga belum dibaca. Kemudian nanti kalau berubah menjadi hijau di sini berarti soalnya sudah terjawab. Dan di sebelah kiri di sini terdiri dari soal latihan, kemudian jawabannya, kemudian di sini ada review dan reset jawaban.
kemudian di sini ada simpan dan lanjutkan. Nah, di sini peserta bisa membaca soalnya, kemudian memilih salah satu jawaban yang benar, kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan. Jadi setelah dipilih soal jawaban yang benar, kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan. Maka nanti akan diarahkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Tetapi bagi rekan-rekan yang ingin menandai soalnya, misalnya masih ragu-ragu, perlu direview, teman-teman bisa pilih jawabannya, kemudian klik tombol perlu review, kemudian nanti akan diarahkan ke soal selanjutnya. Nah, jadi ketika ingin menjawab, pelajari soalnya, pilih salah satu jawaban yang benar, kemudian klik tombol simpan dan lanjut, ya. Kemudian akan diarahkan ke soal berikutnya. Nah, nanti apabila teman-teman peserta ini sudah menyelesaikan semua jawaban atau sudah terisi semua jawabannya, ini sudah semua soal ini sudah dijawab semua, maka nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Ya, informasinya soal yang terjawab berapa, yang ditandai berapa, yang belum terjawab berapa. Pastikan bahwa semua soal sudah terjawab. Misalnya soalnya ada 30, pastikan di warna hijau ini ada 30 soal. Ya. Kemudian klik tombol kirim ujian. Ya, nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian laporan hasil ujian. Apabila teman-teman ingin melihat hasil laporan soalnya, lulus atau tidak, itu bisa klik tombol laporan soal. Ya, laporan soal. Skor soal. Skor soal ini nanti akan terlihat bahwa hasil dari soal yang sudah dikerjakan lulus atau gagal, ya. Kalau lulus nanti di sini lulus, kalau gagal berarti di sini gagal. Nah, tapi bagi teman-teman yang ingin mempelajari dari soal-soal yang sudah dikerjakan, ingin tahu soal mana saja sih saya yang jawabannya salah, itu teman-teman bisa klik laporan soal, maka nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini di bagian paling sisi kanan ini adalah kolom nilai kamu. Ya, apabila di sini nilainya 0 berarti jawabannya salah. Tapi ketika nilainya 1 berarti jawabannya benar. Jadi teman-teman bisa tandain di nomor berapa saja yang salah. Tapi di sini tidak diberitahukan kunci jawabannya, hanya diberitahukan bahwa nilai soalnya ini dijawab benar atau tidak. Nah, apabila nanti teman-teman sudah menyelesaikan semua, ya, jadi tadi yang warnanya oranye, ya, kalau mulai itu oranye, di sini abu-abu semua, ya. Kalau sudah hijau seperti ini artinya sudah lulus modul, sudah lulus latihan soalnya. Ya, nah ini dipastikan bahwa semua modulnya sudah hijau semua, artinya sudah lulus semua, baru nanti akan muncul aktif, ya, tombol UKOM ini akan aktif, ya, tombol UKOM ini akan aktif ketika semuanya sudah hijau, ya, semua modul sudah hijau, baru ini aktif bisa diklik, ya. Diklik berarti teman-teman akan melakukan konfirmasi mengikuti UKOM. Jangan sampai lupa, ya, setelah menyelesaikan semua ketuntasan modul, teman-teman bisa klik tombol UKOM. Ya, akan diarahkan di sini untuk melakukan konfirmasi mengikuti UKOM, ya, kemudian di checklist 7, kemudian klik lanjutkan. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan email, emailnya bisa dicek, emailnya akan mendapatkan akun untuk UKOM nantinya, ya, sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Kemudian setelah melakukan konfirmasi UKOM, teman-teman peserta nanti akan diminta untuk memilih TUK-nya. Silahkan cari terlebih dahulu, pilih dulu wilayahnya, ya, misalnya di DKI Jakarta, pilih DKI Jakarta, misalnya di Jawa Tengah, pilih Jawa Tengah. Nah, ini saya ambil contoh di DKI Jakarta. Begitu saya pilih DKI Jakarta, langkah selanjutnya klik tombol pencarian, maka di sini akan muncul daftar TUK yang ada di provinsi tersebut. Ya, kapasitasnya berapa dan lain sebagainya di sini ada informasikan. Kemudian klik tombol pilih, ya. Apabila sudah diklik tombol pilih, nanti langkah selanjutnya kurang lebih seperti ini. Di bagian bawah ini bahwa apakah Anda sudah yakin dengan pilihan studi center Anda. Jika sudah klik tombol checklist di bawah ini untuk print kartu peserta Anda. Jadi ketika sudah benar, sudah yakin, dan di sini yang tadinya tombolnya tulisannya pilih, sekarang sudah terpilih, ya,
sudah berubah menjadi terpilih, kemudian di sini klik tombol yakin, kemudian peserta teman-teman bisa klik tombol print kartu peserta untuk mencetak kartu ujian. Jadi kurang lebih seperti ini kartu ujiannya. Ya, jadi kartu ujian ini dicetak secara mandiri oleh teman-teman. Ya. Nah, itu tadi proses pendaftaran, kemudian pembelajaran modul. Kemudian yang terakhir yaitu alur bagi peserta UKOM khusus TTK. Jadi di sini untuk mengikuti UKOM itu nanti URL-nya, mohon maaf, itu akan kami bagikan saat teman-teman berada di TUK. Jadi kami menginformasikan URL yang bisa diakses itu saat teman-teman sudah berada di ruangan TUK, karena ini memang sifatnya rahasia. Jadi kami tidak akan menginformasikan jauh-jauh hari untuk URL-nya, tapi URL-nya akan kita sampaikan di saat di hari H dan teman-teman sudah berada di ruangan TUK. Ya, caranya tetap sama, nanti menggunakan browser, bisa Google Chrome atau sejenisnya, kemudian nanti URL-nya bisa diketikkan sesuai dengan yang nanti akan kita informasikan kepada pengawas lokalnya. Kemudian nanti setelah sudah diakses aplikasi UKOM-nya, ya, sesuai dengan URL-nya, teman-teman bisa klik tombol login, kemudian nanti akan diarahkan untuk login sebagai peserta, masukkan akunnya, ini sesuai dengan akun yang sudah dikirim melalui email, ya, masukkan akun, kemudian passwordnya, klik tombol login, maka akan diarahkan ke halaman private area, ya. Jadi nanti akan muncul daftar ujian kurang lebih seperti ini. Apabila nanti ujiannya sudah dimulai, nanti akan muncul tombol mulai ujian. Klik tombol mulai ujian, kemudian nanti akan ada proses loading ini saat penarikan soal. Jadi pastikan bahwa garis warna hijaunya full, kemudian nanti baru akan muncul tombol berikutnya. Kemudian di sini nanti ada petunjuk teknisnya, kemudian tinggal di checklist, kemudian mulai ujian. Nah, ini prosesnya kurang lebih sama seperti saat mengerjakan modul. Jadi memang kami nanti tidak akan menyiapkan untuk latihan soal, ya, latihan soal saat UKOM, ya, karena teman-teman sudah familiar saat mengerjakan modul. Nanti prosesnya ininya tampilannya di face-nya ini sama saat mengerjakan modul. Jadi kami tidak perlu atau tidak lagi menyiapkan untuk latihan mengerjakan soal, ya. Jadi ini nanti sama. Di sini ada indikator waktu, profil namanya peserta, kemudian halaman soal, kemudian di sini ada daftar pertanyaan dan pilihan jawaban. Kemudian kalau untuk menyimpan, klik tombol simpan dan selanjutnya. Nah, ini sama persis dengan latihan modul. Jadi teman-teman ketika sudah melakukan latihan modul, secara otomatis ini sudah familiar. Nah, apabila tadi memilih soal, kemudian klik tombol simpan, sampai nanti di indikator halaman soal ini berubah menjadi hijau semua, ya, artinya semuanya sudah selesai, maka nanti aplikasi akan memperingatkan bahwa yang bersangkutan ini sudah sampai ke soal terakhir. Apakah ingin kembali ke soal pertama, bisa klik tombol iya, ya, apabila memang ingin kembali ke soal pertama. Kalau ingin melakukan review, tetapi apabila tidak, klik tombol tidak, kemudian klik tombol kirim pada sisi bagian paling bawah kanan, ya. Klik tombol kirim, nanti akan ada informasi kurang lebih seperti ini, ya, bahwa soal yang sudah dijawab ini harus dipastikan, ya, dipastikan bahwa soalnya ini sudah sesuai. Kalau UKOM ini soalnya kurang lebih 180 soal, pastikan bahwa di sini adalah 180 soal. Kemudian klik tombol kirim ujian. Ya, klik tombol kirim ujian, maka nanti di bagian sesi terakhir ada muncul kuesioner. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dari proses pendaftaran, kemudian proses pembelajaran modul sampai ke pelaksanaan ujian kompetensinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Ibu Ati. Ya, terima kasih. Bagus. Subhanallah, ya, sistem yang dibuat di desainnya kayaknya sulit juga ya Pak Gus, ya. Jadi teman-teman, ternyata di dalam aplikasi ini ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena ujiannya dalam bentuk CBT, sehingga hasilnya juga bisa kita
langsung kita rasakan dan kita tahu seperti apa. Kemudian dilaksanakannya serentak sehingga aplikasinya juga akan kalau merah-merah, kalau putih-putih begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pesannya adalah ikuti ke-14 langkah ya, ke-14 langkah dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah ikuti pelatihan modul sebaik-baiknya dan jangan dijokikan. Karena nanti kalau sudah dijokikan kita tidak terbiasa untuk mengikuti alur-alur tersebut. Baik, Pak Agus dan Ibu Irna, di ruang Zoom kita sudah ada beberapa pertanyaan yang raise hand, 11 orang, biasanya raise hand cuma sedikit. Dan pertanyaan yang melalui chat, baik melalui YouTube maupun melalui ruang Zoom ini sudah banyak juga. Kita mulai dengan yang raise hand. Yang pertama Bapak Abbas, silakan Bapak Abbas. Pak Abbas. Kalau tidak ada ke Ibu Yuliana. Ibu Yuliana. Baik, Ibu Elsa. Baik, kalau 3 orang dari penanya raise hand tidak ada, maka kita akan langsung ke ruang chat. Ini untuk Ibu Irna. Yang pertama adalah ada beberapa pertanyaan Bu Irna yang sama. Baik. Ibu, saya mau tanya, kalau tidak lulus modul, terus sudah bayar, apakah uang kita bisa dikembalikan? Itu mungkin pertanyaan yang pertama, Bu Irna, mangga. Baik. Kalau misalnya tidak lulus modul, sudah bayar, tentunya kita akan berikan kesempatan untuk di periode berikutnya. Jadi sampai nanti tentunya di periode berikutnya tidak lagi registrasi, bisa langsung menyelesaikan modul gitu. Tapi kalau memang uangnya ingin dikembalikan, panitia akan mengembalikan. Tapi bila tidak, maka di periode berikutnya silakan tinggal menyelesaikan modul yang belum selesai gitu. Demikian Bu Ati. Ada pertanyaan berikutnya. Ini kaitannya dengan juga. Saya pernah mendaftar retaker yang lalu. Sudah registrasi, sudah kirim bukti, pernah ikut UKOM 2020. Sudah kirim foto, sudah transfer uang, sudah kirim ijazah. Kami tunggu lama, setelah berbulan-bulan lalu dijawab bukan retaker. Kami tahu tamat tahun 2018. Apakah ada harapan untuk kami ikut retaker ini? Saya kebetulan sudah menikah, tidak bekerja, dan bisakah kami mempunyai kesempatan untuk ikut ini? Itu Bu. Ya. Artinya yang tadi menyampaikan mereka tentunya kalau disebut retaker berarti ada datanya di roll data dikti. Tapi kalau misalnya belum pernah ujian, artinya nanti ada proses daftar manual karena belum pernah ujian. Nah, yang kami selenggarakan dari periode 1 dan 2 ini adalah teman-teman sejawat yang belum lulus di UPNI. Tapi batasannya tadi di bawah tahun 2020 sebelum terbitnya Permendikbud nomor 2. Dan kemudian di bulan Agustus di tahun 2013. Jadi yang kami prioritaskan adalah teman-teman yang belum lulus dulu. Nah, nanti kita masih ada 2 periode ke depan mudah-mudahan yang belum ujian di bawah tahun yang tadi saya sebutkan dan di atas tahun 2013 itu namanya kategori 1. Nah, ini nanti mungkin kita akan diskusikan bagaimana teknisnya karena ternyata yang belum ujian ini masih banyak dan karena tidak terdata di roll data dikti, kami akan membuat sistem yang lebih screening lagi supaya men-screening bahwa dia nanti memang menunjukkan bukti dia belum pernah ujian dan bukti bahwa dia memang lulus di tahun yang tadi disebutkan. Demikian dari saya Bu Ati. Ada 2 pertanyaan dari satu orang Ibu. Ya. Kalau belum pernah ikut UKOM,
apakah bisa ikut hukum Whittaker? Ini mungkin tadi sudah dijawab sebetulnya. Kemudian pernah ikut pada periode 1 tapi tidak lulus. Tidak lulus modul. Apa itu dihitung pernah ikut hukum? Terima kasih. Ya, artinya kalau dia pernah ikut periode 1 karena tidak lulus modul ya. Nah, bisa ikut di periode 2 ini nanti dan tanpa membayar karena pembayaran yang dibuat kebijakan oleh Bapak Ketua Umum, Ibu Sekjen dan Bendahara Umum serta para ketua AIP hanya 1 kali pembayaran saja. Namun kalau pendaftar baru yang sekarang tadi yang disampaikan oleh Pak Agus ada cas 5.000 berkaitan dengan IPAIMU administrasi. Tapi untuk yang periode 1 yang belum lulus modul bila ikut di tahap kedua ini di periode 2 ini tidak ada lagi pembayaran yang kami minta seperti itu. Dan tetap 150 kecuali pendaftar baru. Demikian Bu Ati. Iya. Ini mungkin untuk Pak Budi yang pertama adalah mengenai aplikasi Pak. Jadi sudah ikut daftar, tetapi loginnya hilang. Bagaimana caranya Pak? Tadi mungkin ada penjelasan dari Bapak sepertinya tadi sudah ada. Ya. Pertanyaannya sudah mendaftar, tapi Kayaknya gagal login selama KPRI, sehingga tidak bisa registrasi dikarenakan salah password login. Setelah itu dilakukan lagi riset tapi gagal terus. Apa ada solusinya? ya, baik. Bagi teman-teman yang memang lupa untuk akun usernya itu bisa menggunakan fasilitas lupa password Bu. Jadi di aplikasi itu sudah ada fasilitas lupa password. Nanti teman-teman bisa pelajari di FAQ bagaimana cara menggunakan fasilitas lupa password. Ya.